Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah dengan izin Allah taala kita bisa bertemu ya dalam rangka untuk belajar mempelajari agama Islam yang mulia ini. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan melanjutkan di pelajaran tajwid di kelas 8 pada pelajaran yang ketiga, yakni masih kita mempelajari tentang sifat-sifat lazimah, yaitu sifat-sifat yang mempunyai lawan. Pada sifat selanjutnya, kita akan membahas, ya setelah kita mempelajari sifat jahr dan hamas, maka sifat lazimah yang kedua ini adalah syiddah. Nah, syiddah lawannya adalah rakhawah. Kemudian di antara sifat syiddah dan rakhawah ada sifat bainiyah atau tawasud. Nah, kita akan bahas satu persatu dari tiga sifat ini, yaitu sifat syiddah lawannya rakhawah, dan di antara keduanya ada sifat tawasud atau bainiyah. Nah, yang pertama adalah sifat syiddah. Syiddah secara bahasa artinya adalah kuat. Sedangkan syiddah secara istilah adalah tertahannya aliran suara karena tertutupnya makhraj. Nah, karena tertutupnya makhraj. Contohnya di sini adalah huruf jim, ya. Huruf jim, makhrajnya di tengah lidah dengan langit-langit atas. Lihat di sini, huruf jim, maka makhrajnya adalah tertutup, ya, sehingga suaranya, aliran suaranya tertahan. Aj, aj, inilah sifat syiddah. Aj, aj, ya. Nah, syiddah hurufnya, ya, adalah hamzah, jim, dal, qaf, to, ba, kaf, dan ta. Atau bisa disingkat, ya, dengan kalimat ajid, qatin, bakat. Ajid, dihafalkan ini ya, ajid, qatin, bakat. Nah, ada hamzah, ya, jim, ad, aq, alt, ab, ak, dan at. Ya, ini sifat-sifat, ya, syiddah, sifat kuat, ya, pada huruf-hurufnya, yaitu ajid, qatin, dan bakat. Nah, ini sifat syiddah, yaitu tertahannya aliran suara. Suara tidak mengalir keluar, ya. Nah, sekarang untuk selanjutnya, lawannya dari syiddah adalah rokhawah. Rokhawah secara bahasa artinya lunak atau kendor. Ya, maknanya adalah hembusan suara, ya, huruf lunak yang sempurna ketika melewati makhraj. Ya, hembusan suara huruf lunak yang sempurna ketika melewati makhraj. Ya, karena makhrajnya terbuka. Ya, makhrajnya terbuka. Tidak sebagaimana syiddah tadi yang tertutup. Ya, kalau lawannya pasti terbuka sehingga suara, ya, tidak tertahan atau mengalir. Nah, huruf-hurufnya adalah selain dari ajid, qatin, bakat. Ya, ajid, qatin, bakat. Rokhawah yang warna abu-abu, ya, ada sa, as, ya, keluar dia, ya, az, ya, kemudian az, ya, kemudian yang lainnya ada shin, ash, ya, ada as, ada ash, as, ya, maka mengalir udaranya, ya. Kemudian juga ada huruf dha, ya, an, kemudian ada dha, az, af, ya. Kemudian ada ini ha, au, dan ai. Nah, ini huruf-huruf rukhwah, ya. Ada huruf sin, ha, kha, kemudian za, shin, ya, sin, shin, sad, dhad, dha,
Gha, fa, kemudian ha, wawu dan ya. Nah, ini huruf-huruf rokhawah. Nah, lawannya syiddah tadi. Kemudian selanjutnya adalah sifat pertengahan antara syiddah dan rokhawah, itu sifat baini atau tawasud. Artinya secara bahasa berarti tengah-tengah. Ya, jadi tidak terlalu terbuka juga tidak terlalu tertutup. Ya, jadi tengah-tengah. Maknanya adalah hembusan sebagian pada makhraj pertengahan karena makhraj tidak tertutup secara sempurna. Ya, makhraj tidak tertutup secara sempurna. Kalau tadi syiddah itu tertutup sempurna. Aj, ab, nah sempurna dia, berhenti suara di situ. Kemudian rokhawah itu mengalir keluar ya. Ah, ah, mengalir ya, suaranya mengalir. Nah, sekarang sifat bainiyah atau tawasud itu tidak begitu tertahan juga tidak begitu eh, terlepas atau keluar. Hurufnya ini ada 5. Singkatannya ada lin umar. Ada lam, nun, ain, mim, dan ro. Ya, 5 huruf ini ya tidak tidak huruf sifatnya tidak syiddat juga tidak rokhawah, tapi baini ya, pertengahan antara syiddah dan rokhawah. Nah, kita bahas satu persatu dari huruf-huruf tawasud ini. Yang pertama adalah ro. Ro, adanya aliran udara dikarenakan sifat takrir pada huruf ro. Ya, jadi sifat pengulangan itu loh, ar. Nah, maka ketika ada sifat takrir itulah udara bisa mengalir sedikit, ya. Bisa dilihat di gambar ini. Nah, dari tengah ini ya, tengah ujung lidahnya ketika mengucapkan huruf ro, ar, masih ada suara mengalir keluar. Ini huruf ro. Kemudian selanjutnya sifat bainiyah pada huruf nun dan mim. Ya, yaitu adanya aliran suara. Maaf. Nah, sini dulu ya. Itu sudah. Nah, sekarang huruf nun dan mim. Adanya aliran suara dikarenakan terbukanya sebagian rongga hidung bagian belakang dan mulut tertutup sebagian. Nah, huruf nun dan mim. Ya, ini sifat bainiyah pada huruf nun dan mim. Ada sifat hunnah ya. Ada sifat hunnahnya ya. Misalnya an, nah, udara atau suara masih bisa mengalir. An, am, ya sedikit ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah sifat bainiyah atau tawasud pada huruf ain ya. Ain yaitu mengalirnya sebagian suara karena katup anak lidah kembali ke belakang ya ketika diucapkan. Ya di sini gambarnya ini adalah makhraj ain di sini ya. Ini adalah anak lisanul mizmar atau anak lidah bagian dalam. Ya, ketika diucapkan itu menempel kemudian membuka kembali. Ya, menempel ya. Ba. Nah, ketika dia sudah menempel maka dia akan terbuka kembali. Nah, inilah sifat baniyah atau tawasud pada huruf ain ya. Baik, selanjutnya sudah ya, insyaallah tadi terakhir adalah huruf ain ya, karena hurufnya adalah lin umar, sudah semuanya tadi. Nah, tapi barakallahu fikum. Mudah-mudahan dari penjelasan ini bisa dipahami tentang huruf-huruf ya, yang keluar atau yang mempunyai sifat dari syiddah, lawannya adalah rokhawah, dan pertengahan antara syiddah dan rokhawah adalah ada sifat tawasud atau bainiyah. Nah, jadi diharapkan tadi yang sudah dijelaskan dicatat di dalam buku karena ini adalah mungkin tidak sama dengan apa yang di buku karena ini adalah rangkumannya. Jadi makna-maknanya atau makna dari sifat-sifat tersebut di sini lebih mudah untuk dipahami daripada yang ada di buku karena terlalu panjang.
dari pengertian sifat syiddah, rokhawah, dan tawasud ya. Nah, jadi bisa dicatat dari awal tadi sampai akhir ini tentang maknanya dan juga huruf-hurufnya ya. Jadi syiddah hurufnya ajid, qatin, bakat. Kemudian lawannya tentunya rokhawah. Ya, kemudian pertengahan adalah tawasud. Hurufnya dalin umar. Berarti huruf ajid, qatin, bakat. Dan kemudian lawannya dalin umar. Selain itu adalah huruf rokhawah. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa dipahami ya dan bisa dicatat. Baik, barakallahu fikum. Sampai di sini dulu. Allah taala alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.